Kan gue ini kan umurnya sekarang umur hampir 25 lah ya. Mas Ardi sama Mas Fahri kan udah melewati umur gue. Gue mau nanya, pernah gak sih lo ngerasa lo tuh lagi ada di quarter life crisis lo gitu? Jadi kayak lo tuh gak tahu mau ngapain, lo tuh hidup buat apa, ya kan? Lo tuh kayak bener-bener gak tahu yang lo pengen tuh apa. Kayak bener-bener bingung gitu loh akan jati diri lo juga. Nah, pernah gak sih kayak gitu? Gue sendiri waktu usia 25 ya, sekitar 25an ya, gue posisinya waktu itu di Pontianak, sebuah kota di Kalimantan Barat yang teman-teman tahu ya. Bener kata Mbak Mawar, saat itu gue bingung, gue tuh ngapain sih 25, maksudnya gue tuh mau ngapain loh. Kerjaan ya udah cukup sih, kerjaan gaji ada sih, cuman kayak hampa gitu lah. Terus ngapain dulu? Kadang-kadang ya karaoke, misalkan ya ke tempat-tempat hiburan. Gue juga ke situ, kayak nggak punya tujuan. Dan ternyata jujur hidup lo punya tujuan kalau versi gua memang setelah menikah sih. Iya kalau gua ya, memang bener ya, gua emang bukan orang yang alim banget ya. Cuman masalah separuh permasalahan gua tuh selesai ketika gua sudah berkomitmen dengan seorang wanita lah. Kalau gua, karena disitulah tujuan hidup lo ada. Lo berarti lo punya duit, tapi lo bingung mau ngasih siapa, mau ngebagiin siapa. Mungkin kalau saran dari gua, bukan berarti menyegerakan menikah ya bagi Mbak Mawar ya. Ya memang apalagi perempuan ya, kasarannya dia lebih butuh pegangan, sandaran. Ya sandaran lah. Bukan berarti mereka lemah sih, tetap mereka itu menikah itu bukan cuma masalah hubungan seks atau apa, itu bagian dari menikah ya. Tapi kalau menurut saya sendiri ya, saya juga bertanya sama istri saya, menikah itu agar mereka merasa pertama memiliki tujuan, kedua itu merasa dilindungi. Status menikah tuh merupakan perlindungan loh, jangan salah. Itu ada undang-undang secara agama iya yang melindunginya, undang-undang secara hukum di kehidupan iya, norma iya. Perlindungannya banyak. Kalau lo melanggar ketentuan dalam hal ini, yang hukum lo banyak. Misalkan lo udah married, coba-coba main api ya, hukuman lo banyak. Bukan cuma hukum misalkan dari hukum agama, hukum pemerintah, hukum kalau lingkungan hukum publik ya, sosial, semuanya ada. Nah mungkin Mas Fahri ada semacam pandangan ya, kenapa sih 25 itu kayak hampa, quarter life crisis ya emang. Apalagi Mbak Mawar belum ini ya, belum ada calon yang pasti ya, belum ya. Tapi yakinlah lelaki yang baik hanya ditemukan di tempat yang baik ya. Nggak mungkin lah Mbak Mawar main ke tempat hiburan yang aneh-aneh dapat ketemu laki-laki baik, nggak mungkin lah. Sebangsat-bangsatnya laki-laki pasti pengen punya istri yang baik, bohong aja. Tetap bajingan juga tetap pengen punya keluarga yang biasa-biasa aja sih. Mungkin jawaban dari Mas Fahri. Jadi usia 25 lu menemukan satu kejenuhan. Kalau gua sih jujur aja ya bos ya, Sampai sekarang masih jenuh. bukan sampai jenuh. Sampai sekarang pun masih jenuh kalau gua. Kalau gua kan senang main bola ya bos. Nah, Ya kan. Jadi kalau lu merasa jenuh, lu coba salurkan lu ke hobi lu deh. Kalau menurut gue ya, saran gue hobi. Jadi hobi lu itu akan membuat lu itu merasa tenang. Kalau event lu ada masalah, ada apa, lu lari ke hobi. Lu suka lu foto, lu foto-foto. nah, Lu suka ngelukis, lu ngelukis. ngedit video, Lu ngedit gitu loh. Jadi jangan sampai hidup lu dibikin jenuh gitu. Ya jenuh itu relatif sih Ban. Kalau gua sih ngerasa belum pernah merasakan kejenuhan. Jadi ketika usia 25 itu gua ya sudah ngalur ngidul kemana-mana. Jalan-jalan maksudnya. Ya jalan-jalan, nyari kerja, nyari hobi ini, lah, nyari kesibukan ya. nyari kesibukan. Karena kalau hidup lu jenuh, ya lu nggak bisa Tapi gini kemana-mana. bos, itu kan dari sisi kita berdua bos. Yang laki-laki yang kasarannya langkahnya panjang nih. Kalau Mbak Mawar ya ada limitnya gitu. Kalau cewek itu nggak mungkin seleluasa itu kadang-kadang. Sama aja bos, cewek cowok tuh sebenarnya masalah jenuh itu tergantung kita menyikapinya aja, terus mengatasinya seperti apa. Biasanya kalau orang jenuh itu mikirnya pasti gue jenuh nih, gue jenuh. Itu tuh masalah. Kalau bisa jangan mikirkan masalahnya, cari solusinya. Tadi contohnya misalkan lu mau menyalurkan hobi lu, ya hobi sih. ya kan? Berarti kan tuh mencari solusi. Kalau lu mikirin lu jenuh, ya berarti tuh lu mikirkan masalah, bukan memikirkan solusi gitu loh. Nah tujuannya misalkan yang penting sih lu ada satu target sih dalam hidup tuh. Misalkan gue 20, gue sekarang 25 misalnya.
gue 2 tahun lagi gue harus merit, yang mau merit ya kira-kira gitu ya, target merit. Ya lu caranya berarti harus bergaul, harus banyak teman, banyak ini gitu loh, open dengan seseorang. Kalau yang cewek ya dengan lelaki open gitu kan. Dan mati open bukan open banget gitu ya, jadi open tuh ya buka lah hati lu dengan buat cowok-cowok tuh buka gitu ya. Gitu sih kalau menurut gua. Kalau jenuh sih belum pernah merasakan sih bos. Ini ada apa? Kalau pengalaman ya teman-teman gue ada yang ya memang sih kadang ada yang terlena juga sih sampai usia berapa tahun? Udah 30, 35. Memang sih itu harta ada, cuman kayak kering itu loh, ya enggak sih? Ya hampa. Lo punya duit, lo punya ini teman, lo kita ngapain ya? Terus salah satu tips ya, sering-sering bergaul dengan orang yang udah married, ya nggak? Jangan bergaul sama orang-orang pun sesama, makin jauh. Ya itu saran ya. Kenapa nanti lu ketemu sama misalnya cewek ibu, ya mbak-mbak lah yang ibu-ibu banget lah, mbak-mbak yang udah nikah. Sering cari komunitas baru sih intinya. Itu ngikut dengan omongan Fahri tadi, hobi itu nanti untuk komunitas baru ya nggak bos? Ya. Pas baru kan, terus lu kenal sama orang baru, pasti di sana kan campur-campur orang, ini kan gitu kan. Hati-hati juga milih temen ya. Ada pepatah bilang gini loh, kalau lo mau lihat orang itu kayak gimana, lihat aja temennya kayak gimana kan gitu kan. Karena kita pasti bergaul sama yang sepikiran sama kita kan. Ya nggak main gitu aja. Kalau mau lihat orang misalkan Mawar kenal sama laki-laki, ya Mawar mungkin nggak tahu ini laki-laki gimana ya, lihat aja temennya kayak gimana, lihat aja Facebooknya, Instagram kayak gimana kan gitu kan. Kalau di Instagramnya banyak nge-like cewek-cewek cantik kayak gua, masih normal berarti gua kan. Kalau nge-like cowok-cowok berotot, jadi mau berotot. Bukan Mahabharata, mau berotot jadinya kan. Mungkin Mbak Mawar ada apa unek-unek lagi, silahkan aja Mbak Mawar. Selain hal-hal yang tadi udah dibahas sama Mas Ardi sama Mas Fahri ya, gue juga sekarang ngerasa kayak, kok gue jadi curhat sih Mas? Gak apa-apa. Gue juga sekarang tuh kayak ngerasa lost in track gitu loh. Jadi kayak bukan cuman kayak tujuan gue mau nikah umur berapa kayak gitu kan. Misalkan ya contohnya, gue kayak ngerasa salah jurusan gitu loh. Gue kuliah gue ngerasa salah jurusan. Kedua, terus gue tuh baru menemukan hobi gue, maksudnya yang gue passion itu setelah gue kuliah. Jadi kayak gue udah tengah-tengah kuliah, gue baru tahu, anjir kok gue baru tahu ya gue suka ginian. Terus gue tuh kayak ngerasa, ngapain gue ada di sini sekarang? Kayak gue kan ada di bank nih. Gue tuh ngapain kayak tiap hari gini-gini aja. Terus kayak mau pindah nggak bisa, mau ya kayak gitu-gitu lah. Gue jadi curhat banget sih. Nggak apa-apa. Gue setiap hari pulang malam, gak pernah ketemu orang lain. Terus kayak kapan gue ketemu jodoh gue gitu. Ya kan ada weekend. Ya weekend gue tidur anjir. Ya makanya tidur. Terus ngapain lu? Ya makanya bentuk komunitas baru. Kan komunitas banyak loh Ban. Mawar. Bisa Mawar ikutin misalkan pecinta bunga-bunga kan ada tuh yang ada loh apa klubnya, atau misalkan ikut apa pencinta alam atau yang apa komunitas fotografer mungkin Mbak Mawar mampu beli kamera DSLR yang lumayan kan, bisa foto-foto, belajar foto dari YouTube, terus ketemu orang, ketemu siapa-siapa. Karena menurut gue cowok-cowok fotografer tuh keren kalau menurut gue ya, karena gue nggak bisa moto. Mengenai salah jurusan ya, jujur gue juga masih jenuh sih. Gue juga masih, jangankan Mawar yang 25 ya, gue 35 ini mau 25 ya, 35 kadang masih pikir jalan gue udah bener gak ya? Itu tuh maksud gue kayak, jangankan Mbak Mawar yang gue yang udah punya, kasarnya punya keluarga gitu loh, gue mikir ini jalan gue bener gak ya? Kayaknya masih belum pas sih. Mungkin ada saran dari teman-teman ya. Kayaknya ya gue bilang gue juga sekarang dalam tahap yang jenuh dengan rutinitas sih. Ya mungkin salah satunya gue mulai ikut bikin podcast ini biar nggak jenuh sih sebenarnya. Makanya agak diseriusin. Siapa tahu ada hal lain yang bisa gue dapat loh selain menyalurkan hobi gue. Sebenarnya gue hobi ngomong dari dulu. Gue jadi MC berkali-kali gue di sana. Cuman gue emang jarang tampil karena gue males, bosen. Nggak ada duitnya juga. Ada sih duitnya pernah. Cuman ini bosen. Mas Fahri mungkin ada semacam pendapat gitu, ini kayaknya macetnya panjang banget ya. Bogor ya. Nah kalau menurut gue itu Mawar ya, itu tuh bersama aja yang gue bilang tadi, lu memikirkan masalah. Menurut gue lo harus cari gitu, bukan, lo harus cari solusinya. Contoh, gue udah kecemplung di dunia ini gitu loh, dunia ini, berarti gue harus ya total di dunia ini gitu loh.
walaupun gue beda jurusan apa yang gue pakai, tapi percayalah ilmu yang lu udah pernah dapat di masa kuliah waktu itu atau SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu pasti akan kepake di suatu saat nanti. Kalau lu hobinya apa editing segala macam, ya sudah lu belajar lagi dari nol, salurin hobi lu. Itu aja sih kalau menurut gua. Dibikin simpel bos kita itu. Hidup ini udah ribet bos. Jadi jangan dibikin susah bos. Menurut gua enjoy aja. Nggak bisa enjoy. Nggak bisa enjoy ya. Lu sekarang bisa enjoy, gue juga sama bos. Waktu gue di posisi mungkin 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun lalu gue enjoy ya. Karena yang gue pikirin diri sendiri ya. Kalau lu suatu saat di posisi yang sudah harus mikirin orang lain, itu lebih nggak enjoy bos. Dan menurut gue, lu tuh harus cari kerjaan baru, Mawar. Serius. Jadi gini, Mawar tuh harus punya patokan sampai batas mana sesuatu hal tuh layak diperjuangkan, Mawar. Jangan sampai kita jadi berkorban maksudnya kita jadi korban terhadap apa yang nggak kita inginkan. Jadi kita harus ngukur nih. Misalkan contoh jenuh nih terhadap sesuatu nih. Nah, kejenuhan sesuatu itu layak nggak sih kita perjuangkan kayak kerja nih? Kalau emang kita udah nggak merasa nyaman, jangan maksain kita harus memperjuangkan. Ngapain? Kalau menurut gua ya, kita punya pilihan untuk hal lain tuh loh. Jadi jangan sia-siakan waktu kita hanya untuk berusaha menikmati yang bahkan kita tidak bisa menikmati hal itu gitu. Ngapain? Kita harus punya batas gitu loh. Oh, gua kalau batas itu berupa umur misalkan, gua maksimal segini nih. Ya memang kalau memang itu suatu hal yang Mbak Mawar pilih ya why not gitu. Pilihlah sesuatu hal yang membuat kita senang gitu. Ngapain kita menjalani kehidupan yang berdasarkan orang lain ngeliat kita enak, bukan kita merasakan sendiri tuh. Kalau orang lain, wah lu udah kerja di sini enak dong lu, tapi lu nggak nikmatin, ngapain? Udah cepet-cepet beralih lah. Ya itulah saran dari gua ya. Hidup kan bilang orang hidup aja seperti air mengalir. Aduh jangan deh. Kita tuh hidup harus luar biasa. Kalau cuma air mengalir doang mah ya udah. Cuman sekali ya. Masa sih gitu? Kayak tanaman tuh kan, tanaman cuma asal hidup mah ya udah nggak bakal berbuah optimal. Ya kalau mau hidup dengan tanaman pohonnya bagus, buahnya gede, ya nggak harus dipupuk, harus disiram teratur, harus dijadwal, ya emang itulah. Jadi jangan jadi orang biasa-biasa aja lah, capek, jangan kayak saya lah. Orang bilang ya, jujur aja ini jadi curhat ya, udah terlanjur kecebur ya susah juga sih. Walaupun ya antara depresi sama gila tuh udah deket sih. Jadi jujur sekarang saya cuma melaksanakan kewajiban, nggak ada apa-apa lagi, nggak menyenangi apa yang saya lakukan, jujur aja. Kalau teman-teman tahu, jadi saya diupah, saya bekerja sesuai apa yang harus saya itu kan. Walaupun kelihatannya saya kayaknya berusaha banget ya, enjoy, enggak, saya hanya melaksanakan kewajiban. Saya itu integritas, tapi bukan loyalitas. Karena loyalitas tuh hanya dimiliki oleh tukang sampah pagi-pagi ya, sama tukang sapu. Loyalitas tuh, kejam ya. Kenapa gitu? Ya iyalah, mereka sapu pagi-pagi, bangun pagi, itu loyalitas namanya. Berkorban banyak, bayaran murah gitu kan. Ya kalau saya pribadi sih, saya lebih integritas aja. Integritas dalam artian saya udah dikasih tanggung jawab, ya udah sekedar itu aja. Tapi ya seperti saya bilang tadi, harus ngukur ya sampai batas mana suatu hal diperjuangkan. Kayak cowok lah ya, atau Mbak Mawar deketin cowok, atau masa Mbak Mawar deketin cowok, tapi ya nggak mungkin kan. Kalau dulu kan saya selalu di challenge tuh sama teman-teman saya, lu deketin cewek itu yang serius dong. Mungkin cewek itu ngetes, wah nggak ada. Menurut gua nggak ada cewek yang ngetes. Karena menurut gua cewek itu kalau mau enggak gitu. Ya walaupun kita agak berusaha, tapi kalau kita tahu kok, sadar diri bahwa sampai batas mana kita deketin cewek itu kan nggak mungkin bucin total kan, sampai nyembah atau gimana, enggak lah. Oke, mungkin Mbak Mawar ada pendapat lain atau Mas Fahri mau nambahkan? Duh, sarannya banyak nih, makasih banget loh Mas Ardi dan Mas Fahri. Gue mau melewati usia 25 dengan kegalauan ini. Berapa bulan lagi usia 25? Masih lama sih, tahun depan. Sekarang gue 24. Kan ya sebenarnya Mbak Mawar secara kehidupan mungkin orang memimpikan kehidupan Mbak Mawar tuh. Gue ngerti. Ya, sekian dulu curhatan dan kebimbangan gue. Sang Mawar. Pagi hari. Quarter life crisis yang dialami Mawar ya. Oke, sampai ketemu di podcast selanjutnya yang lebih hahaha lah daripada yang ini. Bye.